wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan absen kalian ya. Baik, Bu. Nuril, Ada. Siti, Hadir. Daryati, Ada, Bu. Rizka, Ada. Aminah, Iya, Bu. Bagas. Bagas tidak hadir ya? Tidak, Bu, sepertinya. Oke, Bagas tidak hadir. Irul? Ada. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sel. Ada yang sudah tahu apa itu sel? Ayo yang tahu itu sel, silakan angkat tangan. Tidak ada yang tahu ya? Tidak, Bu. Oke. Belum tahu. Ibu hari ini akan menjelaskannya. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupannya. Sel ini biasanya disebut juga sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi yang dapat berdiri sendiri. Nah, secara struktural itu tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel. Sel ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sel prokaryotik, yang kedua ada sel eukaryotik. Nah, sel prokaryotik ini merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik di dalamnya belum terpisah dengan bagian sel lainnya. Nah, contohnya dari organisme yang dimiliki oleh sel prokaryotik ini, yang pertama itu ada Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Selain inti sel prokaryotik ini juga memiliki dinding sel, membran plasma, ribosom, plastamid, dan organel penggerak. Sementara sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Hal ini terbukti dengan sudah terbungkusnya DNA serta RNA dengan membran inti sehingga terpisah dengan organel sel lainnya. Selanjutnya ada komponen kimiawi penyusun sel. Yang pertama itu ada komponen protoplasma, cairan yang terdapat di dalam sel. Kandungan yang terdapat di dalam protoplasma itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada garam, ada air, ada gas yang meliputi CO2 dan O2 dan nitrogen. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, dan ada asam nukleat. Selanjutnya organel sel. Yang pertama itu ada dinding sel, merupakan lapisan yang paling kaku yang mengelilingi bagian luar membran sel. Yang kedua ada membran sel, merupakan bagian sel paling luar yang terbatasi antara isi sel dan sekitarnya. Nah, yang ketiga ada inti sel. Inti sel ini merupakan induk dari sel itu sendiri. Yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan bagian yang terletak di antara inti dan membran sel. Yang keenam ada plastida, merupakan organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi sel hewan tidak mempunyai plastida ya. Yang ketujuh ada retikulum. Retikulum endoplasma ini merupakan organel berbentuk ruang berdindingnya saling berhubungan membentuk suatu anyaman. Yang kedelapan ada badan Golgi. Badan Golgi ini memiliki bentuk seperti kantong pipih.
Yang kesembilan ada ribosom. Ribosom merupakan organel dengan bentuk butiran halus. Sedangkan yang ke-10 ada lisosom. Lisosom ini merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal yang digunakan untuk mencerna. Yang ke-11 vakuola. Vakuola ini merupakan organel berbentuk kantong dan berisi cairan yang diselubungi membran tunggal. Selanjutnya ada prooxysom, merupakan yang terdapat pada hewan dan tumbuhan tertentu. Yang ke-13 ada glioxysom, merupakan organel yang berbentuk bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Yang terakhir ada centriol. Centriol ini merupakan organel yang terdiri dari tubulin dan berbentuk silinder. Cukup sekian materi dari Ibu. Ada yang belum paham bisa ditanyakan, silakan. Baik anak-anak, Ibu di sini akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok silakan diskusikan bersama teman kalian mengenai komponen kimia penyusun sel dan perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, hasil diskusi kalian itu ntar dicatat. Habis itu Ibu kasih waktu 40 menit untuk mendiskusikan lalu mempresentasikan ke depan ya. Bagaimana, sudah selesai belum anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan acak ya. Kelompok 2 dulu yang maju, silakan Nuril. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi atau hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul komponen kimia penyusun sel. Yang pertama ada karbohidrat yang fungsinya sebagai sumber energi di dalam sel, sebagai cadangan energi, dan sebagai komponen struktural organel dan bagian sel lainnya. Yang kedua ada lemak sebagai komponen utama membran sel, membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan oleh enzim. Yang ketiga ada protein yang berperan sebagai zat katalik yang mempercepat terjadinya reaksi kimia yang ditunjukkan oleh enzim. Selanjutnya berperan dalam aktivitas mekanik yang ditunjukkan oleh protein dan otot. Yang keempat ada asam nukleat yang berfungsi mengontrol aktivitas sel membran oleh informasi genetik. Yang kelima ada air yang berfungsi sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologis. Yang keenam ada vitamin yang berfungsi menunjang berbagai fungsi sel dalam proses metabolisme dan mempertahankan fungsi metabolisme pertumbuhan. Yang ketujuh ada mineral, memelihara fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan kerja enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Ada sel prokaryotik yang tidak memiliki inti sel nukleus sejati, tidak memiliki organel bermembran seperti retikulum, endoplasma, dan badan Golgi. Dan materi genetik mengumpul pada suatu daerah dalam sel yang disebut nukleus dan biasanya berasosiasi dengan membran sel. Baiklah, inilah hasil dari diskusi dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik dulu anak-anak. Dari sel eukaryotik dan sel prokaryotik. Yang pertama itu tadi apa? Sel eukaryotik. Yang pertama itu sel yang telah memiliki nukleus sejati. Sedangkan prokaryotik itu tidak memiliki sel sejati. Yang kedua, materi genetik terpisah secara fisik dari komponen sitoplasma yang lain. Yang prokaryotik itu tidak memiliki organel bermembran seperti retikulum endoplasma, dan badan Golgi ya. Yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak, Ibu cukupkan ya materi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.